dulu ya, Pak. Mana? Baik, silahkan. Hari ini kita akan mendengarkan paparan kelompok mahasiswa untuk memaparkan musik. Ini, Pak. Ya, di landscape. Di landscape. Oke. Untuk video klip kelompok Madima, Mario Harris, Bibo, dan Singgi Saputro. Judul lagu ini kami ambil benar, Pak, penyimpanannya penuh. Kepedulian terhadap alam di Indonesia dengan cara memperlihatkan keindahan alam kita. Cerita ini dibuat oleh kami mencari kegiatan seorang di Indonesia seperti kebun serta memberikan pemandangan alam dunia. Cerita sesuai yang sudah cerita yang ingin kami buat menceritakan kegiatan-kegiatan seseorang di Indonesia seperti berkebun serta memberikan pemandangan alam di Indonesia. Dengan ide yang disampaikan, konsep yang akan dibuat yaitu dengan memfokus pada sudut pandang dari kegiatan seseorang dengan keindahan Indonesia yang akan memberikan kesan kepada penonton akan selalu ingat kepada alam kita ini, agar alam kita ini selalu terjaga. Latar atau setting tempat persawahan untuk membuatkan kegiatan seseorang yang sedang bekerja seperti pegun pilih keindahan alam kita ini. Pesan kita ingin membangun sebuah pemandangan alam di Indonesia ya ini, bahwa alam kita punya ini sangat indah dan agar semua orang selalu ingat untuk menjaga dan melestarikan alam yang kita ini. Karena banyak yang sudah melupakan alam kita ini untuk kepentingan diri, seperti membuang limbah sembarangan, menebang pohon secara besar-besaran, dan lebih banyak lagi. Iya, Pak, sudah. Storyboardnya? Oh ya, yang storyboard, Pak. Ya. Maaf, Pak, ini penyimpanannya penuh terus. Memorinya. Ya. Ini storyboard tugas kelompok pembuatan video klip kelompok M.Adi Rahma, Mario Harris, Singgi Saputro.
Sinyalnya nampaknya putus nih. Oke, hang. Terus sinyalnya putus tadi. Halo Aldian. Ya. Ya, Pak. Ya. Gimana? Anggota kelompoknya? Sudah setuju Pak, ini kapannya? Aldian ini sama si Denny ya? Iya, sama Denny, Pak. Nah, ini Denny tadi katanya menyatakan siap, tapi belum masuk. Oke, tadi si Singgih terputus nampaknya. Silakan di kelompok kamu bagaimana konsep dan sampai seperti. Halo Singgih? Ya, terputus tadi ya, Singgih. Suaranya nggak ada. Suaranya gimana? Oh, ruang penyimpanan penuh. Dihapus dulu memori beberapa yang tidak terpakai. Ini untuk nomor 1 ada video yang pembukaan seperti hitungan 1, 2, 3. Yang kedua kemudian terdapat bendera merah putih. Yang ketiga setelah video bendera selesai akan ada video pegunungan. Yang keempat serta video kegiatan seseorang yang sedang berkebun seperti memetik daun teh ataupun bercocok tanam. Yang kelima kemudian akan ada seorang yang berdiri menghadap pemandangan yang indah. Setelah itu akan ada video pedesaan yang indah. Setelah daerah pegunungan selesai akan ada video persawahan serta kegiatan petani yang sedang bercocok tanam. Yang ke-8 kemudian terdapat anak yang sedang bermain dan seorang yang sedang sapa. Yang ke-9 kemudian video ya, serta orang-orang yang sedang melakukan kegiatan seperti mencari ikan dan pedesaan yang indah. 10 untuk di akhir video akan ada video bendera merah putih serta anak-anak yang sedang bermain. Sudah, Pak. Ya. Yang pertama, nanti untuk storyboardnya itu dibikinkan sesuai format standar ya. Yang dulu Pak Edi sudah pernah berikan itu ya. Jadi di samping ada gambar, juga ada keterangan, di sampingnya ada keterangan teknis pengambilan gambarnya, termasuk bagaimana nanti ada
naskah daripada mungkin narasinya atau dialognya, ya, di sebelah dibuatkan sebuah tabel storyboard, ya, bagaimana format yang bagus. Lihat banyak contoh format yang bagus, ya. Halo, Singgi? Iya Pak, ya. Kemudian apa namanya, nanti untuk stock shoot-nya, ya, footage-nya bagaimana? Ya. Footage-nya tadi itu mau memproduksi sendiri atau mengambil beberapa dari yang sudah ada? Kalau yang susah ditemukan ya ngambil yang sudah ada aja Pak. Ya, jadi nanti ada mungkin di lingkungan sekitar kamu, ya, di pedesaan-pedesaan bisa saja diambilkan. Yang tadi misalnya Iya Pak. anak bermain. Kemudian nanti gunakan teknik-teknik misalnya slow motion, ya. Kemudian juga beberapa teknik-teknik pengambilan gambarnya. Yang jelas coba variasikan beragam teknik pengambilan gambar, termasuk komposisi gambar, ya. Jadi komposisi gambar, karena ini kan menampilkan apa ya, tanah airku, ya, alam pedesaan, alam situasi alam di Indonesia, gitu kan. Ini apa namanya, bisa diambilkan kekuatannya justru pada dua hal, ya. Jadi satu dari segi aspek teknik pengambilan gambar, yang keduanya adalah dari komposisi gambar, ya. Nah, jadi kita akan menampilkan satu pemandangan alamiah yang tidak biasa. Dan banyak di sekitar kita, misalnya pegunungan, kemudian air, danau, ya, itu kan di sekitar kita juga ada. Misalnya apakah perahu pening, ya, kemudian sekaligus memberikan ilustrasinya kan tidak hanya, ya, secara keseluruhan di Indonesia tentu akan kesulitan kita, tapi juga bisa mengambil situasi pemandangan alam di lingkungan sekitar kita, ya. Kita kan cukup lengkap tuh, kalau air ya di Rawapening, kemudian pegunungan yang Merbabu, Merapi itu bisa, ya. Kemudian hutan, gitu ya. Hutan juga masih banyak di lereng-lereng gua juga sekitar pemandangan area hutan. Kemarin Pak Edi habis naik ke Penataran, Ampel naik ke atas nih. Penataran sampai ke makam itu naik ke atas ada lokasi dibuat lokasi wisata baru, glamping, glamour camping ini. Di situ memanfaatkan kontur pegunungan dari atas. Atau Selo, dari Selo tampak lembah yang di bawah kota Boyolali nampak. Nah, itu sekaligus juga promosi pariwisata, juga bisa saja daerah-daerah wisata, keindahan pariwisata. Kalau air juga tadi ada Senjoyo yang sehingga cerita itu memiliki framing menampilkan keindahan alam di sekitar kota Salatiga yang merupakan bagian Salatiga, Boyolali, ya, Kabupaten Semarang ini kan merupakan bagian dari Indonesia yang memiliki kondisi alam yang hampir sama di alam tropisnya. Ini unsur air, gunung, tanah, lembah, barangkali sungai, termasuk tempat-tempat pariwisata. Jadi ya sebisa mungkin kamu gunakan stock shot yang bisa diambil dari lingkungan sekitar kita. Termasuk keadaan perkotaan, ya juga. Itu kan, perkotaan ini kan tempat tinggal. Nah, tanah airku Indonesia ini kan
Mereka tinggal di kota, ya, bisa kota Salatiga, Boyolali, gitu kan? Tinggal di desa. Jadi ini kan menceritakan bagaimana kita mencintai tanah air dan lingkungan sekitar kita. Yang harus kita jaga, kita lestarikan, kita banggakan juga. Maka perlu penampilan-penampilan yang membuat rasa memiliki dan rasa bangga. Jadi tadi bagus tadi ada pesan. Nah, ini sehingga video itu bisa menyampaikan satu pesan, ya, narasi visualnya ataupun narasi tekstualnya. Jadi narasi tekstualnya bisa saja dikasih teks, slogan, ya, juga bisa juga narasi teks tuliskan di situ. Sehingga pesan secara keseluruhan dari maksud yang dari lagu tersebut, ya. Jadi karakter lagunya tercermin dalam karakter visualnya. Nah, ini tugas videografer adalah menerjemahkan konten, ya, konten informasi, konten pesan itu yang dikemas dalam apakah lagu, lirik lagu, ataupun dalam ide cerita, itu menjadi penyampaian pesan komunikasi secara audio visual. Ya. Jadi, bisa didengarkan pesan-pesannya, ya. Bahkan karena ini klip lagu, ya tentu kan lagunya ini tidak hanya menjadi ilustrasi latar belakang, tidak, tapi justru lagunya ini menjadi konten utamanya adalah lagunya. Yang didengarkan adalah lagunya dan liriknya. Tapi penjelasnya adalah visualnya. Jadi visualnya tadi, penggambaran visual tadi adalah merupakan penjelasan dari konten lagunya. Cuman ya catatannya kalau perlu tidak ada duplikasi. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu tentang gambar itu kalau misalnya ada seorang petani mencangkul, lalu narasinya ini Pak Eko sedang mencangkul, ini double, ya. Gambarnya menceritakan Pak Tani mencangkul, narasinya sama, jadi double, ya. Nah, narasinya barangkali bagaimana petani itu berusaha keras untuk mengolah tanahnya untuk menghasilkan hasil tanam yang baik. Nah, jadi menceritakan hal yang terkait dengan gambar, bukan menceritakan apa yang dilihat dalam gambarnya, tidak, tapi menceritakan hal yang terkait dalam gambar. Atau gambarnya tadi menceritakan hal yang terkait dalam lirik lagunya. Kalau dibalik bisa begitu, ya. Sehingga tidak ada duplikasi informasi antara narasi tekstualnya dan narasi visualnya. Jadi ini melengkapi, ya. Melengkapi. Jadi gambarnya melengkapi teksnya, bukan menceritakan hal yang sama dengan teksnya, tapi ceritakanlah hal yang terkait. Oke. Kemudian tentang anggota kelompok tadi, ya, Adi Rahma sama siapa tadi? Sige? Halo? Sige? Baik, ya, masih. Oke, dilanjutkan dulu. Aldian, silahkan. Aldian satu kelompok dengan Denny Andretti. Silahkan dipresentasikan konsep video klipnya. Ya, nanti kita ulas, kita diskusikan. Silahkan. Ya, Pak. Udah kelihatan, Pak? Kelihatan. Oke, silahkan. Jadi selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan storyboard dari kelompok saya, yaitu saya sendiri Aldian Dwina dengan Denny Andretti Widodo. Dalam konsep video ini sebenarnya hanya tentang kreativitas dari setiap talent. Jadi banyak hal yang tidak terduga, sehingga untuk storyboard sendiri tidak bisa untuk dipastikan.
karena video klip ini mengisi kreativitas kita di dalam beraktivitas selama karantina di rumah kalian masing-masing. Jadi ini aktivitas yang nanti ada di dalam video klip kami, Pak. Jadi ada yang bernyanyi, ada yang bermain alat musik, baik gitar ataupun apa, bass atau apapun itu, ada yang sedang berolahraga, ada yang sedang masak, streaming ataupun makan, ataupun berpura-pura main alat musik tapi tanpa alat musik kayak mukul-mukul sesuatu gitu, Pak. Dan ada yang bermain atau kumpul sama keluarga gitu, Pak. Udah gitu, Pak. Jadi emang untuk storyboardnya masih belum bisa dipastiin sih, Pak. Soalnya jadi nanti setiap shootnya itu tergantung kreativitas dari talentnya masing-masing. Mereka mau ngapain gitu, Pak. Mau ngeliatin kegiatan sehari-hari mereka selama karantina itu, Pak. Ya. Oke. Terus lagunya apa ini? Untuk lagunya dari PW Gaskin, Dari Mata Sang Garuda, Pak. Apa? Dari Mata Sang Garuda. Mata Sang Garuda. Liriknya menceritakan apa itu? Itu tentang Indonesia gitu, Pak. Ya. Jadi ya, sebagaimana Pak Edi kemukakan tadi, bahwa untuk video klip ini kan pesan utamanya adalah lagunya itu. Ya, lagunya, sehingga kalian perlu mengenali karakteristik lagunya. Liriknya ini mengandung pesan-pesan apa sih? Pesan-pesan apa? Kemudian dalam konteks penyampaian isi pesan lagunya ini kan kalian harus mengkaji tentang bandnya ini. Bandnya apa tadi? PW Gaskin. PW Gaskin. Genre musiknya apa? Popang, Popang. Pang. Popang. Oh, Ya. Pang. Nah, pang itu adalah kritik sosial. Ya. Dia bisa menjadi kritik sosial dan keseharian, kehidupan keseharian dari dan apa pang ya? Popang, Pak. Pang ini kan kalian bisa menelusuri sebenarnya konsep pang ini munculnya dari apa? Dari pemberontakan terhadap keterikatan dalam arti pembatasan yang mereka rasakan di dalam kehidupan, lalu mereka melakukan pemberontakan yang berbeda. Nah, itu tercermin dari gaya-gaya mereka. Dan namun apakah itu positif negatif itu debatable, bisa diperdebatkan, dan akhirnya muncul kelompok pang ini ya, dan mereka lagu-lagunya juga mencerminkan kerisauan mereka ya. Jadi sebenarnya tujuan atau maksud dari pembuatan video klip ini adalah bagaimana kalian bisa menyampaikan pesan-pesan dari lagunya yang didengar telinga, tapi bisa diterjemahkan untuk disampaikannya pesan secara audiovisual. Ya, walaupun tadi ide kreatif itu bisa saja, cuman biasanya tetap ada konsep idenya itu nyambung. Ya. Jadi misalnya ide tentang kebebasan, ide tentang pemberontakan terhadap keterkungkungan, ya, keterikatan, ya, kebebasan berekspresi, gitu ya. Nah, ini bisa saja dimunculkan dalam visual yang menggambarkan tematik semacam itu.
Jadi kalau Pak Edi tadi melihat, ya, lagunya judulnya apa tadi? Halo? Dari Mata Sang Garuda. Dari Mata Sang Garuda. Itu menceritakan tentang apa? Tentang ya lagu buat penyemangat Indonesia gitu sih Pak. Ya. Makanya kan kamu perlu mengkaji karakteristik liriknya itu. Liriknya ini menceritakan tentang apa? Ya. Lalu bagaimana kamu mengilustrasikan, memberikan gambaran tentang maksud daripada lagu tersebut, ya, ke dalam sebuah pesan komunikasi visual, komunikasi audiovisual. Ya, gitu. Videografi. Videografi ini kan pesan dalam bentuk audio yang didengarkan, visual yang dilihat. Jadi yang bisa dilihat dan didengarkan. Nah, pesannya itu akan muncul di situ. Atau gagasannya. Jadi konten itu bisa menggambarkan ide, ya, ide-ide yang ada di dalam tema lagunya itu. Ide-idenya apa? Tadi contoh ide itu kan tidak harus cerita. Idenya misalnya pemberontakan, kebebasan, kritik sosial. Misalnya lagu-lagu Iwan Fals itu sebagian ada yang merupakan kritik terhadap penguasa idenya. Tapi tidak langsung. Dia hanya menggambarkan misalnya kerisauan terhadap guru. Misalnya itu lagu Galang Rambu Anarki Anakku. Nah, itu dia menceritakan tentang situasi anak, tentang orang tua dengan anak. Tapi sebenarnya itu kerisauan terhadap suasana kritik sosial akibat himpitan kehidupan sosial yang dengan kebijakan pemerintah yang tidak responsif terhadap sosial, lalu nah itu kan idenya pemberontakan. Misalnya Umar Bakri menceritakan tentang kehidupan guru. Sebenarnya ini kan juga lagu-lagu balada yang menceritakan kehidupan lingkungannya. Iwan Fals seperti itu. Ada juga yang lagu temanya adalah religi misalnya, itu kan pesan-pesan spiritual. Idenya, penggambarannya bagaimana? Itu kamu menerjemahkan. Jadi ini bukan sekedar lagunya hanya menjadi background daripada suasana atau penggambaran itu. Terbalik. Jadi ada memang ilustrasi musik itu hanya menjadi background. Ya. Nah, tapi kalau video klip kan lagunya justru menjadi pesan utamanya. Gambarnya itu mendukung lagunya. Mendukung pesan lagunya. Baik konten lagunya itu bisa tadi ide, ya apakah ide-ide kebebasan, keterkungkungan, pemberontakan, kemerdekaan, ya, religi, itu kan ide-ide. Tapi juga ada konten pesannya. Nah, pesannya apa ini? Ada pesan-pesan. Misalnya lagu Tanah Airku yang kelompoknya sendiri kan pesannya adalah cinta tanah air. Nah, bagaimana mencintai tanah air? Oh, bagaimana keindahan alamnya ini menjadikan kita ini bangga dengan keadaan alam sekitar kita, dan itulah kehidupan kita di tanah air kita. Nah, sementara kalau lagu tadi yang kamu ungkapkan, kalau kamu hubungkan dengan tadi, kamu mau menggambarkan kegiatan sehari-hari. Apa hubungannya kegiatan sehari-hari talent itu dengan karakter lagunya? Makanya kemarin Pak Edi kemukakan, kamu pelajari karakter lagunya dulu. Apa pesannya? Lalu idenya apa sih? Idenya apa ini lagu ini? Nah, ya, walaupun bisa saja kamu gambarkan secara kreatif yang tidak biasa, tapi saya kira akan ada benang merah antara, paling tidak benang merah idenya, bisa saja benang merah idenya. Maka kalau kamu salah menampilkan gambaran tadi aktivitas keseharian hubungannya dengan tidak ada nyambungnya, maka nanti penonton akan melihat ketidaksinkronan, ya. Ketidaksinkronan, karena yang ditangkap penonton akan menangkap itu
karena ini video klip lagu, maka lagunya ini digambarkan semacam ini. Walaupun penggambarannya tidak harus tadi antara videonya dengan ceritanya, narasinya itu nyambung secara langsung, tidak. Bisa saja tidak nyambung secara langsung. Maka Pak dikatakan tadi penggambarannya ini terkait dengan lagunya. Apakah terkait isi cerita dalam liriknya, apakah terkait dalam penggambaran suasananya. Misalnya lagu kesedihan, maka ilustrasinya juga tentang gambaran-gambaran kesedihan. Ataupun terkait dengan ide, kebebasan, maka di situ mungkin ya gambar-gambar letupan-letupan abstrak yang bisa saja, misalnya satu contoh ini pemberontakan, maka dengar-dengar perlawanan digambarkan dengan simbol-simbol. Nah, itu tetap nyambung idenya, walaupun tidak secara langsung. Maka pertanyaan Pak Edi itu tadi, satu, bagaimana kamu menghubungkan antara lagunya itu dengan konsep visualnya? Nah, itu. Sebenarnya bagaimana itu? Coba, ini pakai penjelasan Pak Edi ini. Sebenarnya kamu punya gagasan bagaimana sih? Kalau Pak Edi melihat tadi nampak belum ada sinkronisasi, mungkin Pak Edi belum menangkap kejelasannya. Coba kamu terangkan bagaimana idenya itu. Kok bisa nyambung antara lagunya itu dengan gambaran tadi, aktivitas tadi bagaimana itu? Ya, kalau apa yang dari lagunya itu kan Pak, apa dari Mata Sang Garuda, terus kan kita lagi masa pandemi juga, dalam gimana sih kita menyemangati apa ya nggak menyemangati sih, melawan, terus menyemangati diri kita sendiri untuk tetap stay di rumah, tetap jaga kesehatan di rumah gitu. Jadi di lagu ini kita buat sesuatu yang ya video klip tentang ya nggak aktivitas di rumah sih sebenarnya, aktivitas saat karantina sebenarnya. Aktivitas saat karantina gimana kita masih bisa masih buat have fun, masih bisa buat kumpul sama keluarga yang tadi, bermain sama keluarga juga. Terus ya kita masih bisa melakukan hobi kita, bermain alat musik atau bernyanyi gitu juga Pak. Jadi di saat pandemi gini juga kan kita masih bisa berkarya gitu Pak. Jadi di karya itu, di video itu nanti kita masukin ke dalam video klip setiap aspek aktivitas yang ada itu bisa ya terangkum jadi satu gitu kan dalam video klip itu. Jadi bukan cuma karena itu kan genrenya kebanyakan pop, jadi pop punk gitu, tapi pop punknya itu nggak terlalu banyak gitu. Jadi ya mereka nggak anarkis sih Pak sebenarnya. Sebenarnya pop biasa gitu. Jadi banyak kan popnya. Jadi kita kenapa milih lagunya itu ya nyambung buat apa, penyemangat, buat buat penyemangat dalam saat masa karantina ini. Gitu sih Pak. Nah, ini kan ada dua hal ini yang kamu kemukakan. Ini mau membuat video tentang, pesannya adalah tentang bagaimana anak muda menanggapi COVID, kemudian menggunakan ilustrasi musik lagu dari grup band tadi, atau mau membuat video klip lagu ini dengan gambaran ilustrasi. Jadi ini kan ada dua hal yang menjadi latar belakang dan latar depannya beda. Kalau yang mungkin Denny mau kemukakan tadi kan justru malah pesan utamanya adalah kontennya, bahwa ide ada suatu tematik tentang responsif terhadap COVID. Nah, ini mestinya tugas yang kemarin kan.
mau membuat tentang sesuatu yang tema misalnya COVID atau tema apa itu. Nah, di dalamnya ada ilustrasi pendukungnya, itu adalah lagu untuk memberikan suasana, untuk memberikan gitu ya. Tapi kan sekarang dibalik, sekarang kan beda. Jadi lagunya ini adalah message utamanya lagunya. Jadi fokusmu bukan pada tema cerita yang ingin kamu itu. Fokusmu adalah menerjemahkan lagu itu. Ya. Jadi pesan lagunya itu dengan diberikan gambaran, ilustrasi video. Jadi pesan utamanya adalah lagunya. Jadi jangan lagunya hanya menjadi ilustrasi di belakang, tidak. Jadi tugas video klip yang ini seperti itu. Ya. Makanya Pak Adi kemarin mengatakan kenali lagunya, karakter lagunya, lalu coba yang relevan. Mungkin idenya sama ya. Jadi kamu mau mengambil stock shootnya dari aktivitas keseharian. Tapi aktivitas keseharian yang ini aspek keduanya yang Pak Edi ingin bicarakan tadi ya, keterkaitan antara kreatif visualnya dengan lagunya ini bagaimana. Yang keduanya adalah tadi tentang storyboard ini kan sebuah perencanaan produksi. Jadi kalau seandainya pun itu menampilkan keseharian kan tetap bisa dirangkai dalam suatu cerita. Tadi kan ada penggambarannya, kan ada kegiatan-kegiatan keseharian apa-apa. Nah, kamu bisa mengelompokkan, walaupun mungkin tidak sama persis seperti apa yang kamu gambarkan dalam storyboard. Storyboard itu kan sebuah sketsa. Kegiatan memasak. Oh, berarti nanti kegiatan memasak ini, misalnya contohnya ya, misalnya tadi ada membuat video tentang rangkaian kegiatan keseharian. Maka kamu bisa menyusun ceritanya dari mana dulu. Apakah di awalnya ada kegiatan memasak, scene berikutnya apa, scene berikutnya apa, scene berikutnya kegiatan bercanda di dalam keluarga, scene berikutnya, kan bisa itu, diurutkan. Jadi tidak improvisasi, karena masih bisa direncanakan dengan baik. Ya. Jadi kalau pernyataan Aldian tadi katakan, kita belum tahu, justru malah kamu pikirkanlah, supaya kamu tahu apa yang kamu mau nanti. Ya. Bukan aku tidak tahu apa yang aku mau, aku tidak tahu. Jangan. Kamu harus mengetahui apa yang kamu mau nanti sebagai arahan. Ya. Misalnya stock shot-nya tadi sudah ada. Ya. Lalu storyboard itu adalah untuk tadi merangkai ide-ide tadi. Idenya kan merangkum kegiatan-kegiatan bermacam-macam dari Thailand. Tapi kan kegiatan itu akan dirangkai dalam suatu story, dalam suatu cerita, lalu disusunlah naskahnya, ya, sinopsisnya. Maka dulu kan ada isi ceritanya apa, mestinya kamu gambarkan. Apa namanya itu, ringkasan ceritanya apa, ya. Baru nanti sinopsisnya apa, kemudian baru storyline-nya, nah, urutan ceritanya bagaimana. Alur ceritanya, bukan urutan. Tidak harus urut memang, tapi kan alurnya diketahui. Walau alurnya tidak urut, misalnya, itu kan alurnya tidak urut. Habis dari memasak dari depan, nyiapin brambang bawang, tidak harus urut. Bisa saja, oh ini tidak kegiatan ini. Tapi kan alurnya ketahuan. Jadi storyline itu adalah membangun alur cerita. Sudah ada, karena ada bentuknya, tidak abstrak kan. Ada alurnya, walaupun alurnya tidak linier, tidak berurutan. Ya, bisa saja alurnya tidak berurutan, tapi ada susunannya, pasti ada bangunannya, karena ini adalah sesuatu yang tidak abstrak, sesuatu yang bisa dilihat sehingga bisa direncanakan pembentukannya itu ya. Jadi itu catatan Pak Edi ya. Coba dikaitkan antara tadi ide tadi dengan pesan lagunya. Nah, coba Pak Adi berikan satu penggalan liriknya. Coba Aldian apa Denny? Penggalan liriknya seperti apa? Sebentar, Pak. Ya, sambil menunggu, tadi kalau singkat kan Tanah Airku Indonesia,
negeri elok aman. Saya share screen liriknya gimana, Pak? Ya, silakan. Nanti kita diskusikan. Nah, ini kan diskusi ini kan untuk lirik. Coba berdiri di puncak gunung tertinggi, tak sadarkan semualah kita miliki. Dari mata sang Garuda memandang luas langit yang tinggi, bersatulah untuk Indonesia. Kobarkan semangatmu, kubela sampai nafasku tanpa darah dan keringat pemuda-pemudi kita takkan tergantikan segala harta. Buka mata sebelum dari mata sang memandang langit. Oh, ini adalah semangat kecintaan terhadap negeri, ya. Ini hampir sama, tapi gaya genre musiknya beda. Lagu Tanah Airku tadi, Tanah Airku yang punyanya Singgi itu kan ini kan lagu nasional ya. Ini genre musiknya beda dengan ini, tapi kontennya hampir sama ini. Ya. Jadi bahwa menggambarkan, memberikan semangat kepada pemuda untuk mencintai negerinya, ya, sehingga memandang secara luas kehidupan itu di Indonesia ini, ya. Nah, jadi bagaimana konteks kalau pemuda-pemudi ya mestinya semangat dalam mencintai negeri, ya, peduli terhadap negerinya. Nah, lalu apa pesannya? Oh, mereka senantiasa produktif, senantiasa cinta tanah air, ya, tapi bisa membelanya dengan cara masing-masing. Ya. Jadi ekspresi kecintaan terhadap negeri dan ekspresi bela negara itu dengan caranya pemuda era zaman now, pemuda zaman dulu berbeda. Ya. Oke. Nah, ini. Oke, ya. Jadi coba kamu cari aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan apa namanya, ekspresi kecintaan. Ini ya. Ya. Misalnya bisa saja tidak berupa aktivitas ya. Tadi kalau kamu katakan bermain mereka menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat, menghayati, mengekspresikan dengan simbol-simbol misalnya. Ini satu contoh misalnya ya. Mereka sambil menyanyikan lagu ini mungkin memainkan alat musik yang bukan alat musik, memainkan gitarnya pakai sapu, ya, sambil simbol apa untuk mereka menyanyikan dengan semangat cinta tanah air. Wah, mereka memakai tanda ikat merah putih di lengannya sambil memainkan itu. Gitu ya. Misalnya gitu kan. Atau background-nya Garuda Pancasila atau ini ya. Jadi ini hanya ekspresi. Ya, ceritanya apa? Mengekspresikan lagu. Misalnya satu contoh gitu ya. Ataupun kegiatan produktif menampilkan tadi, kita tetap dikaitkan dengan situasi ya tidak masalah, tadi dikaitkan dengan corona, tapi masuklah ke tema lagunya. Mereka tetap produktif di rumah, ya, mereka tetap berkarya dari rumah, misalnya begitu ya. Jadi narasinya bisa dibangun sesuai dengan konteks lagunya ini. Gitu. Itu catatan Pak Edi. Oke ya, coba nanti dicari. Adian sama Denny, ya, kita masih diskusi dulu sebelum kamu memproduksikan ini. Nanti bisa kita diskusikan lagi, ya, gambaran supaya ada sinkronisasi antara maksud daripada lagunya ini dengan penggambaran audiovisualnya. Bisa ditangkap apa yang Pak Edi jelaskan tadi, Adian, Denny? Halo? Ya, Pak. Ya, coba kamu diskusikan kembali dengan Denny.